Selamat pagi semua ya, berjumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Ya, hari ini kita tetap membuat konten walaupun sudah lama saya tidak upload konten. Hari ini saya baru memulainya kembali karena kondisi sibuk sekali ya. Ini kondisi kita buat konten ini adalah di ruangan kelas di mana siswa-siswa masih tidak aktif ya. Mereka masih belajar online. Jadi konten ini diminta oleh salah satu siswa di Instagram. Jadi dia bertanya ya, atau dia mengajukan pernyataan bahwa Lause, bagaimana sih kok bisa menjadi guru yang sabar sekali? Jadi gini ya, menanggapi hal tersebut gini. Kita sebagai seorang guru, memang kesabaran itu adalah yang paling utama. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan siswa. Siswa itu masih kecil, masih anak-anak. Artinya pemikiran mereka juga masih anak-anak. Walaupun katakanlah mereka sudah remaja, sudah SMA. Sebagai guru, kita tetap harus sabar kepada mereka. Karena apa? Karena itulah tuntutan daripada seorang guru. Dia harus bisa menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di dalam kelas, tidak dengan marah-marah. Karena dengan marah-marah itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan, malah menambah persoalan. Ya, daripada kita menambah persoalan dengan cara marah-marah, kemudian siswa tambah benci dengan kita, lebih baik kita ramah-ramah kepada mereka, ya, dengan cara bersabar. Itu jauh lebih baik, itu jauh lebih indah. Karena pola pikir anak-anak ya memang seperti itu. Mereka ada kadangkala ya pikirannya masih bermain-main. Namanya masih anak-anak. Ya kita wajar-wajar aja. Ya kalau kemudian kita menjadi sesosok guru yang kerjanya marah-marah, itu siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Ya di rumah mereka sudah kena marah sama orang tua. Di sekolah kena marah lagi. Bagaimana? Yang pastinya kita sebagai guru kita harus dekat dengan mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga menyenangi pembelajaran yang kita berikan. Supaya mereka juga menyenangi pribadi kita. Ya, akhirnya ketika mereka jumpa dengan pelajaran kita, mereka akan senangnya luar biasa. Bahkan tidak hanya senangnya, bahkan mereka juga bisa merindukan kita. Ketika kita tidak berada di kelas mereka lagi, atau ketika kita tidak mengajar kelas mereka lagi, mereka bisa datang untuk mencari kita. Dan itu terjadi kepada diri saya. Banyak siswa-siswa yang sekarang tidak saya ajari lagi. Ya, tetapi mereka terus mencari saya. Lause, ajari kamilah. Ya, itulah akibat dari apa? Akibat dari kita menanamkan jiwa sabar di diri kita sebagai seorang guru. Ya, mereka salah, ya kadang-kadang salah ya dinasihati. Ya, menasihati itu kan tidak perlu pakai marah-marah. Menasihati itu kan bisa ngobrol dari hati ke hati. Setiap anak ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa ajak mereka ngobrol. Kita bisa buat mereka seperti yang kawan kita. Sehingga kita tahu permasalahan yang terjadi itu apa. Ya. Dengan begitu, kalau kita sudah dekat dengan siswa, maka mereka akan cenderung lebih cepat menyerap apa yang kita berikan. Itu sudah pasti. Dan kita akan menjadi guru yang mereka tunggu-tunggu. Ya, ketika kita nggak masuk, mereka sibuk itu akan mencari kita. Kemana ini guru? Kok nggak masuk? Ya, dan pernah kejadian yang luar biasa ya beberapa tahun yang lalu. Ada siswanya sakit
Jadi kakaknya meminta kepada ini adik yang sakit tadi itu, adiknya untuk tidak pergi lagi ke sekolah. Dan adiknya ini mengatakan apa? Oh, hari ini ada pelajarannya Pak Dedi. Walaupun sakit saya tetap mau menghadiri kelasnya. Ini luar biasa ini. Ya, ini luar biasa. Ini juga merupakan efek daripada kesabaran itu. Jadi kalau ada anak-anak yang bandel, ya dimaklumi. Ya kadang-kadang kalau perlu dihukum, dihukum. Ya, tapi kalau bisa, lebih baik kita ajak ngobrol baik-baik. Itu solusi yang paling tepat saya rasa. Ya dengan begitu kita ya udah, ya kita sudah tenang menjadi seorang guru. Kita akan didengarkan, pelajaran kita akan gampang diresapin oleh mereka. Ya, dan ketika mereka berhadapan dengan kita, ya ada sedikit rasa segan ya di pikiran mereka kepada kita karena kita sudah baik sama mereka. Jadi itulah ya untuk menjawab pertanyaan daripada siswa kita ya, yang sekarang lagi kuliah di Tiongkok sana ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ini hanya sebatas juga sharing-sharing ya, pengalaman ya, bagaimana saya bisa sabar ya. Maklumi saja mereka, ajak mereka bicara baik-baik, maka semua permasalahan anak didik kita bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja, terima kasih.